Pemirsa, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini dikonfirmasi langsung oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung dalam rilis video resmi pada Sabtu dini hari tadi. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menyampaikan bahwa keputusan pengunduran diri ini merupakan langkah strategis untuk menjaga marwah institusi di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Anang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Febri Adriansyah. Meski Febri resmi mundur dari jabatannya, Anang memastikan bahwa roda organisasi di lingkungan Jampitsus tidak akan terganggu, termasuk penegakan perkara-perkara besar. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya, setelah sejumlah asetnya digeledah polisi, Jampitsus atau ex-Jampitsus Febri Adriansyah dini hari resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Dan untuk mengetahui perkembangan informasi dari kasus ini, sudah siap melaporkan Cesa Andini dan juru kamera Singki Nugroho dari Gedung Kejagung, Jakarta. Ya, selamat siang Cesa. Cesa, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan alasan pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jampitsus? Seperti apa? Silakan, Cesa. Ya, Ando dan juga pemirsa, benar bahwasannya memang pimpinan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah telah mengirimkan surat pengunduran diri dini hari tadi sekitar pukul 2 ataupun 3 waktu Indonesia Barat, di mana Jaksa Agung ST Burhanuddin sendiri juga sudah menerima pengunduran diri. Disampaikan secara resmi informasinya oleh Kapus Penkum dan mengatakan bahwa memang langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas, objektivitas, dan proses penegakan hukum. Seiring adanya proses hukum yang sedang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan memang dari pantauan kami sejak pagi tadi, di mana juru kamera saya akan menunjukkan saat ini salah satu gerbang untuk menuju ke dalam gedung Kejaksaan Agung yang tampaknya memang ditutup dan tidak terbuka untuk umum maupun media, di mana biasanya pemirsa walaupun pada akhir pekan biasanya gedung Kejaksaan Agung ini masih terbuka dan masih dapat dimasukkan oleh media ataupun umum begitu pemirsa. Namun memang dari pantauan kami sejak pagi hari tadi belum ada aktivitas yang banyak begitu di sekitaran kawasan ini, tepatnya di gedung Kejaksaan Agung daerah Jakarta Selatan. Dan kami juga dapat informasi bahwa sebelumnya nama Febri Adriansyah ini telah muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik di kawasan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta di PT Krakatau Steel dan juga PT Asabri seperti yang sebelumnya Ando sampaikan. Dan juga memang pihak kepolisian juga menemukan miliaran rupiah beserta 74 kg emas dalam penggeledahan yang dilakukan di kediaman pribadi Febri, yaitu di kawasan Sentul, Bogor. Dan terkait penemuan tersebut, ia juga mengatakan bahwa akan ada penjelasan rinci yang akan diberikan, namun melalui mekanisme hukum yang berlaku dan bukan melalui jumpa pers. Dan seperti yang pemirsa bisa lihat di belakang saya saat ini, memang tidak ada kendaraan yang dapat memasuki area gedung Kejaksaan Agung dan hanya ada minim aktivitas yang terjadi di kawasan tersebut. Sementara demikian, Ando. Baik, Cesa. Jadi kan Febri Adriansyah ini sudah resmi mengundurkan diri ya, subuh tadi begitu ya. Lalu siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Jampitsus? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait hal ini?
Ya, Ando, mengingat memang kejadian pengunduran diri ini juga baru terjadi dini hari tadi, sehingga kami juga belum mendapatkan informasi lagi terkait siapa yang nantinya akan menggantikan Febri Ardiansyah selaku pimpinan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus begitu, atau mungkin nantinya akan ada pejabat yang langsung menggantikan, atau mungkin nantinya akan ditunjuk PLT atau pelaksana sementara untuk mengisi posisi tersebut. Namun Kejaksaan Agung sendiri juga memastikan walaupun ada pengunduran diri dari Febri Adriansyah, Kejaksaan Agung memastikan tugas fungsi dan penanganan perkara di lingkungan Jampitsus ini tetap berjalan normal. Dan terutama saat ini kita ketahui juga Jampitsus, Kejaksaan Agung tengah menangani perkara besar dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional yang merupakan program prioritas juga begitu saat ini, dan tentunya untuk saat ini kami akan terus menantikan informasi yang mungkin nanti akan dikeluarkan terkait siapa yang akan mengganti jabatan tersebut. Sementara demikian, Ando kembali ke studio. Baik, jadi karena memang baru tadi subuh ya begitu ya pengunduran dirinya, jadi sampai saat ini belum bisa diumumkan siapa yang akan menggantikan Febri Adriansyah sebagai Jampitsus. Kami akan terus pantau informasi dari Anda, kami akan nantikan update selanjutnya dari Anda. Cesa Andini, terima kasih atas laporannya bersama dengan juru kamera Singgi Nugroho. Selamat bertugas kembali.